Jadi kalian pada saat nanti ketemu di dunia industri ya, kalian tidak kaku lagi. Ya, syukur-syukur nanti setelah lulus ini semuanya kerja langsung di industri, baik itu manufaktur atau ke dunia pekerjaan lainnya. Baik, di sini adalah lab teknik permesinan, ya. Lab teknik permesinan di sini diprioritaskan atau dipergunakan untuk praktek, ya, membuat suatu produk-produk permesinan, ya, menggunakan raw material itu dari logam, ya. Atau besi, contoh yang dihasilkan dari proses praktek di sini adalah bisa dilihat di sini hasilnya. Ya, ini alat benda-benda atau alat-alat yang diproduksi atau yang dibuat oleh mesin-mesin yang ada di lab ini. Ya, ini mesin bubut, ya. Ini mesin bubut. Jadi ini proses kerjanya adalah untuk membuat benda kerja yang berbentuk silinder. Nah, ini mesin bubut. Di situ ada mesin press, ya, mesin press. Terus di sini ada mesin scrub. Di sini ada alat-alat untuk proses pemesinannya. Terus di sana ada mesin bor, ya, di sini mesin bor. Nah, untuk yang otomotif maupun yang listrik kita pasti nanti ketemu dengan mesin bor. Nah, cuman di sini mesin bornya ini mesin bor tetap, ya. Nah, terus di sini mesin gerinda, ya, dimana kalau alat potongnya, ya, atau benda yang membutuhkan proses penghalusan, ya, atau pengasahan bisa dilakukan dengan menggunakan mesin gerinda. Ini mesin gerinda duduk, ini mesin bor, ya. Nah, di sini juga ada nanti tersedia alat untuk mengelas. Ya, mengelas, ya, mengelas yang untuk proses yang pas otomotif maupun yang listrik nanti akan ketemu dengan pelajaran mengelas, ya. Mengelas itu di otomotif dibutuhkan, mesin dibutuhkan, ya. Nah, ini disarankan untuk mesin pengelasan. Pembuatan ulir-ulir, ya, yang disesuaikan dengan job sheet atau tugas yang diberikan, ya. Nah, cara untuk pengoperasiannya adalah kalian pastikan dulu energi power di belakangnya. Di sini main board, diperhatikan. Nah, di sini kondisi mati kan? Nah, di sini on. Di on kan? Oke. Nah, setelah itu baru untuk emergensinya itu dinyalakan. Buka. Kondisi seperti ini, emergensi ini baru start. Nah, energi udah ada di dalam sini. Berarti tinggal mekanik tuasnya. Nah, di sini untuk pengatur, di sini pengatur kecepatan bisa searah jarum jam berputarnya, ya, atau berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang kalau misalkan ke atas dia berarti berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau misalkan di ke bawah berarti dia searah jarum jam. Pak, bagaimana proses pekerjaannya pada mesin bubut ini? Proses pekerjaannya adalah ambil map itu benda kerja. Dia mau, ya, ini benda kerja, ya, benda besi bulat. Nah, iya bulat, nah itu. Nah, perlu diingat pada saat kalian praktek di sini mesin bubut tidak boleh menggunakan pertama atribut aksesoris baik itu tangan maupun kalung. Karena apa? Karena pada saat ini gelangnya masuk ke sini dia akan nyangkut nanti. Terus yang kedua rambut tidak boleh panjang pada saat nanti melihat benda kerja, rambutnya panjang nanti terlilit. Atau kalung, ya, jadi atributnya dibuka. Nah, cara kerjanya akan simbolkan sedikit. Tadinya di sini benda kerja berulir, ya, ya, ini akan dikikis. Contohnya aja. Nah, ini untuk membuat ulir itu juga menggunakan mesin bubut. Ya. Cukup jelas? Nanti lebih jelas lagi pada saat kalian akan praktek.
Nah, setelah selesai semuanya, benda kerja dicabut, dicopot, baru dipijit stop emergensinya, matikan. Ini pun sama mesin ini sama. Horizontal, ya, mesin press horizontal. Nah, untuk energinya udah masuk, energi powernya. Nah, sekarang diperhatikan di sini. Nah, ini on. Oke, nah ini dia berputar. Jadi cara kerjanya dia itu yang tadi kepala tetapnya atau spindalnya yang berputar memegang benda kerja, ya. Jadi benda kerja yang dicekam. Kalau ini bukan. Kalau ini spindalnya itu yang memutarkan mata pisau, ya. Jadi mata pisau ini akan mengikis benda kerja, ya, sesuai dengan jenis mata pisaunya atau job pekerjaan yang akan dibuat. Nah, ini contoh seperti ini. Ini adalah produk yang dibuat dengan menggunakan mesin press ini, ya. Membuat roda gigi, ya, membuat roda gigi. Memang di sini raw materialnya dari kayu, ya. Itu untuk cepat dalam hal proses prakteknya. Terus di sini juga membuat suatu permukaan sesuai dengan job set atau yang diinginkan, ya, sama seperti ini. Terus juga latihan membuat roda gigi, ya, yang halus seperti ini bentuknya. Nah, caranya seperti tadi, prinsipnya itu sama, yaitu dia memutarkan penyayatnya itu dengan cara berputar. Cuman untuk mesin press ini adalah yang berputar adalah mata pisaunya, ya, benda kerja dicekam di ragum, ya, di ragum. Nah, di sini putarannya searah dengan jarum jam, ya. Terus kalau dibalikin lagi, dia berlawan arah jarum jam, ya. Nah, di sini juga mesin ini dilengkapi dengan ada yang namanya untuk kalau membuat roda gigi, ya. Nah, di sini. Nah, alat ini berfungsi untuk membagi. Fungsinya adalah untuk membagi bagian daripada pembuatan roda gigi ini, ya. Ya, jadi kalau misalkan kalau kita menghitung satu-satu, terkadang hasil akhirnya itu tidak sama, ya, membagi ratanya. Maka alat ini dipergunakan, ya, dipergunakan atau pembagian permukaannya rata, ya, jumlahnya sama, ya, tidak ada kurangnya, ya. Yaitu menggunakan alat ini, namanya adalah damping head, atau kepala pembagi, ya. Nah, di sini ragum, ya, menjepit benda kerja. Nah, ragumnya itu kan banyak jenisnya, ada yang ragum putar, ada ragum yang plat, ada juga ragum yang universal horizontal, ya. Ini bisa dibuka, diganti sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dibuat. Contohnya kalau misalkan ganti ragum di sini bisa diganti, dicopot, jadi seperti itu, nggak apa-apa. Ini pakai udah ragum plat, ya. Nah, di sini ada, ya, ini untuk yang kerjanya. Nah, ini mata pisau ini bisa diganti sesuai dengan diameter yang diinginkan atau dibutuhkan, ya. Jumlah diameter lubangnya, ya. Contoh pekerjaan yang dasarnya itu dibuat lubang terlebih dahulu adalah pembuatan lubang ulir, ya. Lubang ulir itu kan sebelum di senai, ya, itu harus dilubangi dulu, baru nanti bisa dibuat ulir, ya. Contoh mur, ya, mur lubangnya baru nanti di senai atau diulir, yaitu di lubang itu. Terus kalau misalkan mata pisaunya, baik itu pisau pahat bubut, pahat bor atau pahat mesin bubut, nanti bisa diasah, ya, bisa diasah dengan menggunakan mesin gerinda. Ini namanya mesin gerinda. Mesin gerinda ini sesuai dengan karakteristik batu gerindanya, ya. Ini batu gerinda yang kasar, ya, untuk pekerjaan yang kasar. Dari sini untuk penghalusan, ya, jadi lebih halus lagi, ya. Cara itunya seperti ini, kan pengasahan ini tidak tajam, ya.
Ini tidak tajam, ya. Jadi kalau misalkan dipekerjakan ini di sini. Ya. Ya, jadi diasah dengan menggunakan mesin gerinda. Namanya mesin gerinda dulu. Ada juga jenis yang mesin gerinda tangan. Kalau mesin gerinda tangan itu untuk memotong benda kerja atau membersihkan hasil pengelasan. Ya, hasil pengelasan itu kan harus ada kotor banyak dari sisa-sisa hasil kotoran lasnya, ya, permukaan yang tidak rata atau yang tidak bagus itu baru digerinda tangan gitu. Jadi bisa gitu. Ini sama Pak? Ini mana ya? Oke. Di sini ada namanya mesin scrub, ya. Dia bekerjanya hanya maju mundur, atau dari kalau itu biasanya mesin bodoh. Bisanya cuma maju mundur gitu kan, mesin bodoh. Nah, dia untuk pekerjaannya itu meratakan permukaan, menghalus permukaan dengan cara dia maju mundur, terus digerakkan eretannya, ya, eretan. Itu eretan yang melintang, memanjang, sama vertikal, naik turun. Nah, ini untuk naik turun nih. Ini naik turun. Nah, ini bisa naik, ya. Nah, di sini untuk melintang, ya, sama ini memanjang samping, ya. Jadi kalau misalkan mau kerjakan ini, contohnya pas, aman, pas, ya. Tentunya pada saat nanti praktek, ya, nanti sesuai dengan benda kerja yang akan dipraktekkan, ya. Namanya mesin scrub. Lihat tuh, coba pegang. Nih, putar. Sana. Dikit aja, satu step. Coba teman-temannya merasakan getaran mesin. Jadi kalian harus mengenal dulu mesinnya, bagaimana karakteristik dia bekerjanya, ya. Harus berani, harus menjiwai mesin tersebut supaya hasil atau pekerjaan yang akan dibuat itu mendapatkan hasil yang bagus, yang baik, dan mesin itu bisa terawat aman, ya, tidak celaka, tidak rusak. Ya, dulu ya. Mesin gerinda potong. Jadi fungsi mesin gerinda potong itu adalah untuk memotong benda kerja dengan ketebalan yang lumayan tinggi, ya. Di sini menggunakan 3 pas. Ya. Jadi benda kerja nanti kalau dipotong bisa menggunakan ini. Ya, ini dicepit, ya, benda-benda ini dicepit, tahan, baru dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan.
Ya, handphonenya kalau kita lagi ya, bisa di ragum ya. Jadi ragum di sini adalah tempat pekerjaan orang tani ya, seperti kalian ini. Nanti kalau misalnya ada pekerjaan ini mau tambahan segala macam bisa di sini. Untuk mengikir juga di sini.